Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah, kelas B26. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran PAI di UIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas PAI, Pendidikan Jarak Jauh, saya akan menjelaskan pada materi pendidikan agama Islam tentang tata cara berwudu pada kelas 1 SD. Baik, kita lanjut slide. Perkenalkan, ini tampak dari depan foto profil saya. Sudah jelas tentang pengertian berwudu adalah bersuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas adalah keadaan seseorang tidak suci yang bisa menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan pengertian wudu. Rukun wudu ada 6, yaitu niat atau membaca niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib atau berurutan. Baik, mari kita akan jelaskan satu persatu dari rukun wudhu. Mulai dari niat wudhu. Niat wudhu bisa kita baca sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan basmalah dalam setiap melakukan kegiatan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah dari niat berwudu. Kemudian membasuh wajah. Membasuh wajah itu dari tepi, kemudian yang tengah ini juga dibasuh, ambil air, kemudian dibasuh. Harus rata permukaan wajah kita ini. Tidak boleh ada yang tidak basah ya, sampai sini itu termasuk adalah area wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Siku kita ini sampai atas siku kita ini sebanyak 3 kali juga. Membasuh wajah juga 3 kali. Untuk niat 1 kali. Kemudian mengusap kepala juga 3 kali. Membasuh kedua mata kaki sampai kaki itu juga 3 kali. Yang kemudian yang terakhir yaitu bertertib atau berurutan. Jadi berwudu itu tidak boleh dilompat-lompat. Misalnya habis niat langsung mengusap kepala, itu tidak boleh, namanya tidak urut, tidak tertib, maka wudunya dikatakan tidak sah. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya menyanyikan lagu tepuk wudu dan doa setelah wudu. Tepuk wudu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki, lalu doa. Doanya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ini ada gambar ilustrasi berwudu ya teman-teman ya. Ini berwudu itu harus menggunakan air. Kalau menggunakan
benda selain air itu dinamakan tayamum. Jadi berwudu itu wajib menggunakan air. Nah, ketika kita sholat, apakah kita wajib berwudu? Wajib hukumnya berwudu. Namun jika tidak ada air, apabila belum terjadi batalnya wudu, maka wudu tersebut bisa digunakan pada waktu sholat yang berikutnya. Misalnya, sholat maghrib sudah berwudu, kemudian belum batal wudunya, bisa digunakan untuk langsung melakukan sholat isya. Akan tetapi, jika sudah batal wudunya, maka harus wudu lagi. Dan ada pengecualian, jika memang ada air yang melimpah, maka setiap sholat maktubah itu harus diwajibkan berwudu walaupun wudunya belum batal. Seperti itu, karena ada kelebihan air. Jadi kalau airnya banyak, tidak kekeringan air, tidak kekurangan air, maka setiap kita mau melaksanakan sholat maktubah, maka kita harus melakukan wudu terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita pelajari bersama ketentuan wudu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yaitu waktu berwudu. Kapankah kita berwudu? Kapan kita berwudu? Kita berwudu itu ketika mau melaksanakan sholat dan mau melaksanakan tawaf. Apakah jika kita melakukan wudu itu dilakukan pada saat sebelum sholat saja? Jawabannya tidak. Jadi berwudu itu bisa dilakukan kapan saja. Namun yang paling wajib itu adalah ketika kita mau sholat itu wajib berwudu. Seperti itu. Ketika kita tidak waktunya sholat kita wudu, itu merupakan kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mendawamkan wudu itu sangat bermanfaat dan dapat pahala tentunya ketika kita ambil di akhirat besok. Seperti itu ya teman-teman ya. Wudu wajib atau harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat dan melakukan tawaf dalam ibadah haji. Wudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu merupakan dalil tentang berwudu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Wudu wajib dilakukan sebelum melaksanakan tawaf dalam ibadah haji. Tanpa berwudu, sholat dan tawaf seseorang tidak sah. Orang yang sudah berwudu menjadi suci. Jadi ketika kita besok melaksanakan ibadah haji, ketika kita tawaf, maka kita harus melaksanakan wudu terlebih dahulu. Tapi kalau kentut bagaimana ya? Kita wudu boleh menggunakan tayamum jika memang keadaannya tempatnya terlalu jauh, tempat wudunya terlalu jauh. Seperti itu ya teman-teman ya. Wudu dikatakan sunnah, yaitu apabila dilakukan ketika satu mengulangi wudu untuk setiap waktu sholat. Jadi setiap waktu sholat maktubah itu kita melakukan wudu, itu disebut dengan sunnah. Yang kedua, hendak tidur. Jadi ketika kita mau tidur itu wudu dulu. Jadi ketika kita mati dalam keadaan tidur, kita matinya dalam keadaan suci, teman-teman. Setiap kali berhadas, ya wudu dulu batal, wudu lagi batal, wudu lagi itu dinamakan adalah mendawamkan wudu. Keempat, hendak membaca Al-Quran. Ya, kita kalau megang Al-Quran itu harus berwudu, karena
di Al-Qur'an sudah disebutkan la yamassuhu ilal mutahharun. Kita wajib saat mau menyentuh Al-Qur'an itu harus keadaan suci. Ya. Dalam melantunkan adzan dan iqamah itu juga harus wudu dulu. Ya, itu anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Air yang digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es atau air yang intinya tidak berasa. Jadi kalau air laut itu kan berasa, rasanya asin. Itu tetap bisa digunakan berwudu karena air laut itu memang sudah berasal dari Allah, itu memang rasanya asin. Tapi kalau air teh, kemudian air susu, nah itu tidak bisa digunakan untuk berwudu dikarenakan ada rasa kemudian berubah warna seperti itu. Baik, kita lanjut. Keutamaan menjaga wudu. Di antaranya keutamaannya adalah menjaga setengah iman, diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan diri sebagai ahli iman. Jadi kalau kita percaya bahwa wudhu itu bisa mendapatkan pahala, kemudian bisa menjadikan kita tambah iman, tambah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendawamkan wudhu itu berarti tubuh kita selalu bersuci, seperti itu. Selalu dalam keadaan suci. Yang keempat, bercahaya di hari kiamat. Jadi wudhu itu bisa membuat badan kita itu besok ketika di akhirat itu bercahaya, tidak buram lagi. Diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti jaminannya adalah surga seperti itu. Pesan moral dari berwudu adalah untuk selalu menjaga kebersihan lahir maupun batin. Wudu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci dari hadas dan najis serta bertaubat dari perbuatan dosa. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu diantaranya adalah buang angin dari dubur, bersentuhan kulit lawan jenis tanpa sehelai kain, megang kemaluan baik kubul maupun dubur, hilang kesadaran atau pingsan atau mabuk dan lain sebagainya, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, misalnya haid, nifas, atau sedang bersenggama. Yang kelima, murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Itu juga membatalkan wudhu. Berikut beberapa sunnah berwudhu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah membasuh kedua telapak tangan, menggosok gigi dengan siwak dan berkumur, memasukkan air ke dalam lubang hidung, menyapu air ke seluruh kepala, membasuh kedua telinga bagian dalam dan luar, mendahulukan yang kanan, menggosok celah-celah jari tangan maupun kaki, janggut jika panjang. Ini bagi laki-laki ya, yang janggut ini melakukannya sebanyak 3 kali. Kemudian berturut-turut, yaitu bersambung dari awal, gerakan awal hingga akhir. Baik, itu merupakan penjelasan dari pengertian dan tata cara berwudu hingga sampai ke hikmahnya berwudu. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang melihat channel Dulatul Hidayah. Sampai kembali bertemu di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.